Hai, bersama Lami lagi. Selamat datang di channel aku dan selamat datang di video baru. Hari ini aku pengen ngobrol, pengen ceritain ke kalian tentang hal-hal yang mungkin orang bule nggak terbiasa sebelum datang ke Indonesia. Jadi kalau hal-hal yang mungkin bikin bule kaget pas pertama kali datang ke Indonesia, dan mungkin awal-awal gak bisa terbiasa, tapi lama-lama pasti terbiasa. Tapi at least aku yang selalu terbiasa ke hal-hal yang seperti itu. Oke, mungkin hal pertama yang awalnya bikin aku kaget banget, itu mungkin hal pertama sih sebenarnya, karena di Indonesia, kenapa rambutku? Pas aku mulai kuliah, dan karena aku beasiswa, aku kan tinggal di kayak tempat, ya beasiswa, tempat, ini bukan kos, ya bisa dibilang kos-kosan. Pertama aku masuk kamar mandi, aku lihat ada sesuatu. Yang sesuatu itu sekarang aku tahu itu adalah gayung. Tapi pas pertama yang aku lihat itu, aku pikir ini buat apa ya? Mau ngapain pakai ginian? Terus udah dikasih tahu harusnya sih mandi pakai itu. Terus awal-awal itu bikin aku kaget banget. Kayak mungkin anak kecil kalau lagi dimandiin, masih bayi banget, kalau lagi dimandiin mungkin pakai semacam kayak gitu, tapi bukan pakai gayung yang beneran ya, bantuin mandiin. Tapi orang dewasa mandi pakai gayung, masa sih? Yang bener aja lo gitu. Tapi yang jujur ya, dari sejak itu aku dulu sering banget mandi pakai gayung. Sekarang udah nggak, sekarang punya shower. Tapi aku lihat banyak orang Indonesia padahal di rumah punya shower yang buat mandi, mereka tetap gunakan gayung, kayak satu bak yang besar, ember yang besar, dan pakai gayung. Oke. Tapi memang banyak banget orang yang, kayaknya kebanyakan orang di sini memang seperti itu. Kenapa kalian senang pakai gayung? Aku pengen tahu. Padahal aku juga sering dulu pasti pakai gituan, karena ya begitulah. Kalau di sini begitu ya udah aku ikut aja. Tapi aku nanya kalian, kenapa kalian pakai gayung? Ada apa di balik itu? Setelah itu, yang sampai sekarang, mohon maaf banget, aku gak bakalan bisa ngerti, Kak. Mungkin kalau kalian punya ya, gak punya alasan kenapa kalian lakukan itu. Gak semua cewek lakukan itu, cewek Indonesia lakukan itu. Di mandi luar, mereka jongkok di atas kamar mandi, di atas tempat pipis dan ngapain kalian? Pertama, itu jorok banget. Maksudnya, lu tuh gila ya, lu tuh mau, aduh, itu orang bersihin, apalagi kayak di mall-mall gitu, orang tuh bersihin terus, dan lu tuh tega lo pakai kaki kamu. Pertama, itu bahaya loh, bahaya banget. Dan aku tuh sering kayak, aku masuk setelah kayak nenek-nenek Indonesia ya, nenek-nenek di kamar mandi ada gitu. Jadi nenek-nenek tuh yang ke atas, naik ke atas gitu. Mana caranya, Nek? Mana caranya? Maksudnya kayak gue aja kayaknya gak bisa deh, pasti jatuh. Tapi nenek tuh jago banget tahu. Kalian ngapain? Oke, ada yang bilang biar, karena kita kan geli. Iyalah, kan gue tuh gini, gue di negara aku, mama aku tuh sangat-sangat strict. Kalau lu mau pipis, apalagi nggak usah ngomongin, pipis aja di luar rumah gak boleh. Lu gak boleh, itu kayak ibu aku tuh paling gak boleh, karena itu kamu gak boleh pokoknya. Kayak waktu aku udah dewasa, udah besar, kalau kayak gak tahan banget mau pipis di mall, itu pun aku gak pernah duduk. Maksudnya lu tuh bisa kayak gak usah nempelin pantatmu ke atas itunya, toiletnya. Tinggal angkatin dikit pantat, dia bisa pipis lah, gampang. Maksudnya gila lu. Tapi bahayanya dibalik itu gila. Itu gila. Lu tuh, gue berapa kali banyak kayak di internet di mana lihat ada orang kayak jongkok di atas, terus itu pecah. Itu tuh kalau badan kamu kena yang pecahan itu tuh bisa sobek kayak apa. Aduh,
By the way, sebelum aku lanjut, semua yang aku omongin di video ini bukan berarti aku melecehkan, aku mau menjatuhkan, aku mau bilang itu kayak enggak, aku nggak pernah bilang kayak gitu. Itu cuman buat orang bule yang datang ke Indonesia awalnya pasti bikin kaget, tapi bukan berarti gak ikut. Setelah itu ikut kayak tradisi kayak gitu. Kan setiap negara pasti punya tradisi sendiri. Mungkin orang Indonesia kalau datang ke Bosnia juga ada beberapa hal yang kalian tuh kayak kaget karena ya kayak menurut kalian aneh gitu. Tapi aku gak pernah bilang itu jelek ya, jangan sampai gitu. Tapi terserah, bodo amat. Selanjutnya, awalnya aku tuh orang kan dari Bosnia, dan kita tuh kalau setelah pipis, setelah kita pasti cuci pantat, pasti cebok. Itu nggak mungkin nggak gitu loh. Tapi pas aku awal datang ke sini, yang ada kayak semprotan yang itu yang buat cebok, bikin aku kaget banget. Tapi bikin aku kayak wow, kenapa orang Eropa gak pernah pikirin sesuatu seperti itu. Maksudnya itu kayak wow banget, kayak keren abis gitu. Kayak kalau di rumah aku, kalau kamu setelah pipis atau di samping toilet pasti ada wastafel atau gimana, jadi kamu bisa cebok di situ atau pakai botol terus kamu cebok. Pokoknya cebok pasti cebok, jangan sampai pikir kayak cebok. Nggak semua bule sama ya, nggak semua bule gak benar ya, kayak ada yang dari sono-sono gak usah disebutin. Pokoknya pas aku lihat itu tuh kayak keren banget. Terus kayak pas aku pulang ke Bosnia, aku tuh kayak aduh kenapa gak ada gitu-gituan di situ. Jadi aku tuh pasti kayak ke depannya aku akan bawa itu buat orang tua aku, buat rumah keluarga aku, karena itu ide keren banget. Mantap abis. Setelah itu yang aneh banget menurut menurut aku aneh banget ya, aku ngerti kalian alasannya apa, tapi tetap menurut aku lebay ya, lebay menurut aku. Tapi jangan langsung kalian kalau nggak boleh kasih duit atau kasih sesuatu pakai tangan kiri. Gimana ya, menurut aku tuh lebay banget. Maksudnya ya lu tuh cebok pakai tangan kiri, tapi gue nggak mungkin abis cebok nggak cuci tangan terus kasih kamu sesuatu, kan nggak mungkin lah. Maksudnya lebay banget menurut aku ya. Tapi kalian tuh harus tahu, gue tuh 99,9% kali aku kasih sesuatu ke orang di Indonesia pasti pakai tangan kanan. Dan awal-awal tuh karena nggak enak, karena mereka tuh pasti kayak gitu. Tapi lama-lama sekarang aku tuh bukan karena ya biar mereka gak bawel, enggak, karena udah kebiasaan. Oke, ini harus kayak gitu, dan itu kayak normal gitu loh. Sampai di rumah aku aja aku kasih kayak selalu pakai tangan kanan, kayak usahain gitu loh. Jadi menurut aku agak lebay, tapi ya udah terbiasa sih aku di sini pakai gituan, jadi aku ikut-ikut aja. Hal selanjutnya adalah cewek bule jatuh cinta, jatuh gila, aduh, sama cowok-cowok bule. Karena cowok bule tuh kaya, pasti ya, pasti kaya. Padahal itu kayak lebih dari 50% itu kayak nggak benar gitu loh. Mereka juga datang ke sini cari duit, bukan karena mereka kaya. Mungkin kalau mereka tuh kaya banget, ngapain mereka datang ke Indonesia kan? Mereka bisa di Eropa, di negara-negara yang lebih maju gitu loh. Tapi nggak, mereka datang ke sini gitu. Jadi jangan sampai cewek-cewek Indonesia jangan sampai tertipu ya. Cowok Indonesia nggak semua kaya. Jadi orang Indonesia, cowok-cowok Indonesia ada yang lebih hebat lah daripada cowok-cowok Eropa. Jadi jangan tertipu. Nah, yang sesuatu juga, aku sebenarnya ini mau mohon sama orang Indonesia. Kalau kalian bukan asli orang bule, kalau lihat bule yang bisa bahasa Indonesia, kalian jangan gini. Kalau kalian mau belajar bahasa Inggris, aku tuh kayak jempol banget dah, bagus, karena kalian musi gitu, karena di sini jarang ada yang jago bahasa Inggris. Tapi kalau aku lagi di mall
atau di mana seperti itu, aku sering banget kayak duduk terus di meja samping ada orang-orang terus mereka tuh pura-pura pakai bahasa Inggris, dan itu bahasa Inggris maksudnya lu tuh berdua orang Indonesia dan aku dari awal dengar kalian pakai bahasa Indonesia, tapi setelah aku udah duduk di situ kalian pakai bahasa Inggris sok-sokan terus kalian apaan sih lu gitu. Lu harus bangga sama bahasa sendiri, maksudnya lu belajar bahasa Inggris bagus, aku selalu bilang bahasa Inggris bahasa baru keren kalau bisa, tapi ngapain lu pura-pura gitu, maksudnya kayak lebay banget, kampungan banget lo gitu, lu nggak ngerti yang sesuatu lagi di sini orang bule kalau datang pasti lihat banyak banget bocah yang bocah masih pakai kayak baru keluar dari pampers, kayak mereka rokok, mereka sembunyi rokok. Maksudnya di semua negara pasti ada kayak gitu. Negara aku aja ada kayak gituan, tapi gak sebanyak di sini. Itu gila, kayak bocah-bocah tuh kayak preman. Padahal umurnya kayak 10 tahun dia preman, dia rokok, dia pakai naik motor, padahal gak boleh kan. Aduh, bahaya bro, bahaya. Ada waktu kamu bisa kayak rokok apa semua, coba silakan aja, tapi kayak ada waktu buat itu, kamu sih bocah banget. Yang banyak bule awalnya geli banget sama kalau lihat orang-orang di sini sering kayak crepes atau martabak atau apa gitu kayak coklat pakai keju. Itu di negara aku gak mungkin banget, itu kayak enggak, karena kan asin sama manis gak mungkin. Dan aku awalnya juga begitu, aku kayak apaan sih lo, sampai pacar aku dari awal selalu pesen yang kayak gitu, aku selalu pesen Nutella doang. Dan itu setelah coba sampai paksain aku, akhirnya aku coba dan sampai sekarang itu jatuh cinta sama makanan kayak keju sama coklat tuh. Wah, keren banget. Jadi aku punya cerita pas kita kemarin ke Eropa, kita lagi di Prancis. Terus di situ kan ada terkenal banget tempat buat crepes. Terus di situ kita datang, terus aku pesen Nutella, terus cowok aku pesen Nutella pakai keju. Terus orangnya langsung kayak, kamu dari Indonesia? Maksudnya pakai bahasa Inggris, dia nanya. Aku bilang iya, aku tahu banget. Katanya iya, aku pernah ke sana, ke Bali, dan aku kaget banget semua orang di sana doyan keju sama coklat. Aku bilang makanya gue juga, tapi ya akhirnya aku juga udah terbiasa. Sampai ada datang cewek satu, dia juga mau pesen. Terus si yang penjual itu dia bercanda, kamu juga mau keju sama coklat? Dia bilang enggak, keju sama coklat, mana mungkin bisa makan kayak gitu. Terus aku bilang ya, aku juga pikir seperti itu. Dan awal-awal aku juga ngomel-ngomel, tapi setelah aku coba aku jatuh cinta. Jadi kamu percaya aja sama gue. Dia bilang enggak. Terus aku bilang terserah kamu, cuman lu kalau besok kalau punya kesempatan coba, lu bakalan suka. Terus si penjualannya, oke, jadinya apa mbak? Terus dia bilang yaudah deh, aku pertama kali datang ke Prancis, yaudah aku coba aja. Terus setelah itu aku pergi, terus aku ngomong sama cowok, aduh gimana kalau dia gak suka, gue bakalan berasa kayak salah banget gitu, soalnya pancake itu mahal banget, kayak 100.000 cuman satu crepes. Di situ mahal banget karena tempatnya terkenal. Gue pikir aduh, gue kayak paksain orang, kalau dia gak suka gimana, tapi gue kayak nggak mungkin dia gak suka, enak banget. Yang selanjutnya, bosnya mungkin negara kecil, lumayan kecil, tapi aku udah keliling dunia, udah keliling Afrika, udah keliling Asia, udah keliling mana-mana, dan aku gak pernah ya lihat di negara kalau kamu jalan di jalanan di negara asing, orang-orang lokal bakalan teriakin kamu, woi bule, woi kamu, woi, kayak aku yang di sini. Maksudnya di sini sering banget bule-bule tuh kaget karena kejadian seperti itu, karena itu kayak di negara-negara kita di Eropa mungkin semua pikir kayak itu sangat kasar, kalau kamu teriakin itu kasar banget, walaupun mungkin kalian tuh di sini nggak berasa, kalian nggak mau ngomong kasar atau nggak mau ya gimana, tapi orang-orang pertama karena nggak ngerti kalian ngomong apa, bule tuh kan mereka nggak tahu itu artinya apa, jadi kaget dan pikir kalian tuh kasar sama mereka. Jadi negara kita tuh gak ada seperti itu. Jadi di sini ya begitu. Padahal di sini orangnya ramah banget dan mereka tuh ngebule-bule gitu, kayak gak lebay, gak mau ledek atau gimana, cuman aja kayak orangnya kayak gitu. Cuman ya kalian besok-besok agak pikirin, soalnya takut nanti orang-orang bule ada yang gak bisa terima gitu, jadi tersinggung. Dan yang terakhir, aku mau, ada masih banyak hal yang seperti itu, tapi aku satu lagi yang mau hari ini omongin itu, kalian tolong
jangan pikir karena bule kulitnya putih itu kelihatan bersih dan kita tuh lebih cantik, lebih ganteng, lebih bagus daripada kalian. Itu tidak seperti itu. Semua orang punya, ya, warna kulit tuh kan pasti berbeda-beda. Tapi kalau kan biasanya kalau kita sebutin orang mungkin hitam, itu pasti rasisme dan rasis banget itu. Dan harus kalian tahu juga kalau sebutin orang putih itu juga bisa jadi rasis gitu loh. Jadi kalian kan orang mungkin yang kulitnya lebih gelap pasti pengen kulitnya lebih terang. Orang punya kulitnya terang mau lebih gelap seperti dia. Orang Eropa juga seperti itu, selalu pakai tanning, pakai apa. Tapi kita tuh harus sayang sama diri sendiri, sama apa adanya. Jadi bukan berarti putih itu bersih dan lebih cantik, ganteng. Kalian tuh juga eksotis banget. Jadi harus sayang sama diri sendiri dan juga respect, hormati yang lain. Oke, cukup buat kali ini. Semoga kalian suka video ini dan video-video lain. Kalau kalian baru di sini, tolong cek video-video yang lain ya, karena juga ada banyak-banyak yang seru. Dan kalau kalian suka video ini dan juga kalau gak suka, jangan lupa like dan komen. Dan juga jangan lupa subscribe dan pakai loncengnya biar setiap kali aku post video, kalian bisa dapat notifikasi. Rami sayang kalian. Dadah!